Sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi hari Senin lalu? Kalau ada silakan, atau mungkin, malu-malu bertanya di kelas. Kalau malu bertanya di kelas ya, selagi kelasnya jalan, kalian boleh kirim chat ke Microsoft Teams saya secara pribadi, nanti saya akan baca, pertanyaannya. Kalau malu buka mic di kelas ya. Jadi silahkan saja, nanti kalau saya baca chat-nya, ya kalau saya kebetulan buka Microsoft Teams, ya akan saya baca, tidak akan saya sebutkan namanya, tenang saja. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Jadi, hari Senin kemarin kita sudah belajar limit, kemudian, limit dari satu sisi saja ya, mudah-mudahan sudah dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke sedikit tentang limit yang, apa, limit tentang ini ya, sin theta bagi theta. Jadi kalau misalkan kita punya limit rasio sin theta bagi theta, saat tetanya menuju 0, nilainya berapa? Itu pertanyaannya ya. Saat tetanya menuju 0, nilainya berapa? Nah, pada dasarnya, saya yakin kalian sudah pelajari ini ya di SMA. Yang perlu kalian ingat adalah kalau bentuknya sin theta per theta, tetanya menuju 0 itu limitnya adalah 1. Tapi, kenapa kok nilainya 1? Padahal kan kalau kita masukkan 0, dibagi 0 di limit boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, tapi kenapa bisa didapat itu? Bisa didapat ini karena, kita menggunakan yang namanya teorema sandwich. Teorema sandwich, jadi kita himpit dari atas dari bawah. Nanti dengan itu, kita dapat kalau limitnya saat theta menuju 0 adalah 1. Nah, buktinya seperti apa, kenapa pakai teorema sandwich, kemudian fungsi yang menghimpit apa, itu nanti kalian lihat, baca bukunya saja ya, tapi tidak perlu kalian pahami kenapa bisa dapat itu, yang penting kalian tahu bahwa, limit kalau ketemu limit yang seperti ini, itu nilainya 1. Contoh, yang pertama kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit H menuju 0 dari cos H min 1 dibagi dengan H adalah 0. Kok bisa? Bentar, ini 1 atau 0 ya? Harusnya sih 1. Harusnya sih 0. Kayaknya saya salah ketik deh. Bentar, saya cek lagi. Harusnya 1 ya, harusnya 1. Nah, itu maksudnya. Tapi oh ya, oke, that's correct. Kenapa, cos H min 1 per H kalau hanya menuju 0 adalah 0, di contoh ini ya. Kalau kita masukkan hanya sama dengan 0, cos 0 berapa? Cos 0 berapa? 1. 1 min 1 adalah? 0. Kemudian penyebutnya kalau kita langsung masukkan sama dengan 0, penyebutnya adalah 0 juga kan ya. Berarti kita dapat 0 dibagi 0, yang mana, ya istilahnya kalau di limit itu kita tidak bisa. Tidak terdefinisi. Ya, betul sekali ya. Tidak ada nilainya. Nah, tapi kita bisa menggunakan, rumus, half angle ya, di mana kalau kita punya kalau kita punya cos
H itu kita bisa tulis sebagai cos dari setengah H plus setengah H ya. Pakai aturan penjumlahan sudut untuk kosinus kita punya cos setengah H ditambah maaf, cos setengah H kali cos setengah H cos setengah H min sin sin setengah H kali sin setengah H ya. Ini pakai rumus yang kita pelajari dari minggu lalu kayaknya. Nah, dari sini berarti kita punya cos kuadrat setengah H min sin kuadrat setengah H. Kemudian dengan identitas trigonometri ya, kita punya bahwa sin setengah maaf, gini aja. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan berapa? 1 ya. Berarti kalau X-nya saya ganti dengan setengah H ya. Berarti saya punya sin kuadrat setengah H plus cos kuadrat setengah H sama dengan 1 juga ya. Ini saya cuman ganti X diganti dengan setengah H. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, dari sini kita punya bahwa kalau satunya kita pindah ke kiri, sin-nya kita pindah ke kanan, berarti kita punya cos kuadrat setengah H min 1 sama dengan min sin kuadrat setengah H ya. Berarti ini adalah sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah H ya. Ini adalah rumus untuk setengah sudut yang kita bahas minggu lalu. Kalian tidak perlu turunkan sepanjang ini sebenarnya kalau kalian sudah di slide-nya ada, jadi kalian sebenarnya tidak perlu menurunkan seperti ini ya. Kita balik ke sini ya, berarti kita punya cos H min 1 ya. Cos H min 1. Jadi kalau dari sini kan berarti kita punya cos H, kalau satunya kita pindah ke kirinya sama dengan berarti cos H min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat setengah H ya. Berarti kita bisa ubah cos H min 1 menjadi min 2 sin kuadrat setengah H. Oke? Nah, kemudian 2 ini kalau saya pindah ke penyebut menjadi setengah, betul tidak? Jadi kalau misalkan saya mau tulis ini, limit H menuju 0, ya, cos H min 1 per H itu sama dengan yang pertama adalah limit H-nya menuju 0. Kemudian kita punya min 2 sin kuadrat setengah sin kuadrat H per 2 per H ya. Berarti ini kalau misalkan ini saya kali dengan setengah dibagi setengah. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh karena apa? Karena 1, Pak.
Ya, karena setengah bagi setengah adalah 1, berarti kan tidak mengubah apapun yang ada di dalam ini sebenarnya ya. Nah, sehingga dari sini kita dapat bahwa ini limit H menuju 0 dari min sin kuadrat H per 2 dibagi dengan H per 2. Atau bisa kita tulis juga dengan limit H menuju 0 dari min sin H per 2 dibagi H per 2 kali sin H per 2 ya. Bisa dipahami sampai sini? Coba. Bisa. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kalau misalkan H menuju 0, maka H per 2 itu akan menuju angka berapa? Jika hanya menuju 0, ya, maka H per 2 akan menuju angka berapa? 0, Pak. 0 juga ya, karena hanya akan menuju 0 semakin lama berarti H per 2 pasti akan menuju 0 juga ya. Ini yang harus kita simpan. Oke, sekarang kita buat misal. Misal theta adalah H per 2. Otomatis kita punya H menuju 0, maka theta akan menuju 0 ya. Sehingga limit yang kita punya itu kita bisa tulis ulang, kita bisa ubah menjadi limit theta menuju 0 dari min sin theta per theta kali sin theta, di mana limit theta menuju 0 dari sin theta per theta adalah 1 ya, jadi min 1, kemudian kali kalau misalkan tetanya menuju 0, sin theta adalah menuju 0 juga, berarti saya kali 0, berarti nilainya adalah 0. Ya, bisa dipahami? Coba. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah buktikan bahwa limit X menuju 0 dari sin 2X per 5X sama dengan 2 per 5. Ya, ini sebenarnya caranya kurang lebih sama ya. Jadi kita buat supaya ini menjadi bentuknya sin theta per theta, atau kalau sin 2X berarti per 2X, maka penyebutnya harus kita kalikan dengan baik pembilang mau penyebut harus kita kalikan dengan 2 per 5. Sehingga kita dapat bentuk yang ini. Nah, X menuju 0, sin 2X per 2X ini adalah 1, kemudian X menuju 0 dari 2 per 5 tetap 2 per 5, berarti 2 per 5 ya. Untuk contoh ini apakah ada pertanyaan? Contoh ini apakah ada pertanyaan? Saya sambil cek di chat Teams ya. Nggak ada. Ya, silakan. Jika sin theta dibagi theta sama dengan 1, berarti kita bisa simpulkan kita bisa abaikan sinnya gitu, Pak. Jadi theta per theta sama 1. Nggak bisa gitu. Karena sin dan theta beda ya. Coba nilai dari sin theta itu nilainya akan selalu berada di range berapa? Misalkan tetanya saya perbesar nih, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya.
sin theta nilainya akan tetap berapa? 0 sampai 1, Pak. Akan tetap min 1 sampai 1 ya, hampir benar tadi ya. Akan tetap min 1 sampai 1. Sedangkan tetanya bisa berubah dari min tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Jadi kita nggak bisa abaikan sinnya. Oke, baik Pak. Karena sin theta ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan ya. Jadi kalian nggak boleh memaksa memisahkan pasangan ini gitu ya. Oke, contoh lagi ya. Limit T menuju 0 dari tangen T sekan 2T dibagi 3T. Nah, kalau seperti ini triknya gimana? Yang kita punya informasinya adalah kalau kita punya limit theta menuju 0 sin theta per theta, ya kan ya? Berarti kita harus mencari bentuk supaya kita punya ini. Sin T per T ya, di sini. Caranya gimana? Sepertiga T-nya kita tulis, kita pisah seperti ini ya. Jadi limit T menuju 0 sepertiga kali seper-T, kemudian tangen T-nya kita ubah menjadi sin T per cos T, sekan 2T-nya kita tulis menjadi seper cos 2T. Baru kemudian kita bisa hitung limitnya, seperti ini. Jadi, karena kita punya sin T dibagi T, ya kita bisa hitung ini, ya, limit T menuju 0 sin T per T, kemudian limit T menuju 0 1 per cos T, dan limit T menuju 0 1 per cos 2T. Untuk contoh ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk yang tidak sin atau cos, kalian sebisa mungkin ubah menjadi bentuk yang kalian tahu, yaitu bentuk ini. Jadi kita butuh bentuk ini. Kalau kita dapat bentuk ini, maka kita selamat. Kalau enggak, nah itu hati-hati, bisa rawan kecelakaan. Oke, sekarang coba kira-kira nilai dari limit ini berapa? 3/4, Pak. 3/4. Yang lain, ada jawaban yang lain? 3/4, Pak. 3/4. Oke, jawabannya sama, setuju 3/4? Setuju, Pak. Oke, berarti saya anggap kalian sudah paham ya. Oke, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Apakah limit theta menuju 0, theta per sin theta sama dengan 1 itu valid, Pak? Sin theta per theta. Ya kan, jadi dibalik gitu, Pak. Jadi theta per sin theta jadi sama dengan 1. Oke. Itu kalau dibalik ya. Seharusnya tetap valid ya, karena kita bisa ubah theta per sin theta itu menjadi 1 dibagi sin theta per theta. Jadi kita bisa pakai pakai itu, Pak ya? Iya. Jadi sama dengan. Baik, Pak. Kasih, Pak. Sebentar, tapi saya harus pikir dulu ya. Kalau theta per sin theta berarti dihimpit dengan apa? Cuman logikanya kalau berdasarkan limit ya, berdasarkan teori yang sudah kita bahas, seharusnya benar, gitu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ini Pak, satu lagi Pak. Ya, Kan waktu silakan. di SMA juga kan materi limit involving gini kan sin theta per theta sama dengan 1 juga. Ada juga tentang yang tan theta dibagi theta juga sama dengan 1, Pak. Oh, tan theta bagi theta 1. Itu karena kita punya sin theta per thetanya 1. Kalau itu nggak sulit ya. Kalau itu sebenarnya misalkan ini ya. Limit theta menuju 0 tangen theta per theta. Ini bisa ditulis sebagai limit theta menuju 0 dari sin theta per theta
kali 1 per cos theta ya. Jadi ini 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Ini di materi apa? Oh, oke. Nah, yang lain sambil saya ngecek lagi ya kevalitan yang tadi. Kalau kita balik, saya tuh harus memastikan ketika dibalik ya, penghimpitnya itu harus benar. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini berlaku di semua sin konstan apa yang saya tahu yang cos nggak bisa ya, Pak? Oh enggak, kalau kalau cosinus enggak. Jadi di sini yang kita tahu hanya kalau kita punya sin theta per theta, kemudian variasinya gimana kita berangkat dari sini gitu. Kalau boleh tahu kenapa nggak cosinus nggak bisa, Pak? Karena cos 0 kan 1 ya. Oke. Kalau cos 0 1 berarti oke gini deh. Pak mau nanya lagi, Pak. Sebentar yang ini dulu ya. Theta menuju 0 dari cos theta per theta. Ini kalau kita substitusikan ya, cos 0 1 ya. Kalau misalkan oke, kita ambil dari kanan. Limit theta menuju 0 dari kanan. Cos theta per theta. Ya, cos theta-nya baik dari kanan maupun dari kiri ini pasti positif ya. Kemudian yang bawah theta-nya itu dari kanan berarti positif, dia akan menuju positif tak hingga. Sedangkan dari kiri limit theta menuju 0 dari kiri cos theta per theta ya, itu adalah negatif tak hingga. Ini berarti cos theta per theta untuk theta menuju 0 tidak ada. Karena ya simpel aja kalau kita gambar cos theta ya, ini kita punya gambarnya seperti ini. Ini 1 ya. Jadi ini adalah cos theta, ini theta. Ini adalah titik 0. Jadi baik dari kanan maupun dari kiri, nilai dari cos theta itu selalu menuju 1 positif. Sedangkan tetanya kalau dari kanan menuju 0 dengan sisi positif, kalau dari kiri negatif. Berarti dia tidak ada dari kanan dan dari kiri limitnya beda gitu. Makanya yang kita punya itu cuman yang ini saja. Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, ada lagi? Pak memastikan kalau limitnya diganti jadi tidak 0 berarti nggak valid lagi ya, Pak? Beda ya, kalau nggak 0 nggak valid. Ya, jadi kita punya yang ya intinya kita punya rumus ini saja gitu ya. Itu yang perlu kita tahu. Kalian tidak perlu tahu buktinya seperti apa karena nanti kalian akan makin pusing untuk lihat buktinya ya. Oke, gini aja deh. Untuk ini sekarang kalian percayalah dengan saya kalau ini benar. Buktinya seperti apa? Kalau kalian mau baca silahkan baca sendiri ya. Sepakat? Sepakat, Pak. Oke, saya bisa lanjut Sepakat, ke Pak. materi selanjutnya. Bisa, Pak. Oke, sekarang kita bahas tentang kekontinuan. Apa itu kekontinuan? Dan mengapa kita perlu membahas kekontinuan? Apapun yang dibahas di sini ya, jadi kita punya ada sekitar 4 bahasan. Yang pertama kekontinuan pada sebuah titik saja. Kemudian yang kedua apa itu fungsi yang kontinu.
kemudian tentang komposit, kemudian ada nama istilahnya continuous extension ya. Jadi perpanjangan. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi yang tidak kontinu pada satu titik tertentu, kira-kira bisa nggak kita buat fungsi itu menuju suatu fungsi lain yang kontinu. Nah, 4 ini yang kita bahas setelah ini ya. Yang pertama adalah tentang kekontinuan pada sebuah titik. Coba kita lihat gambar berikut. Coba kira-kira di titik mana grafiknya tidak kontinu? 1.1, 1,1 Pak. 1,1 karena apa? Putus dia Pak. Karena putus ya. Sebelah kirinya dia di bawah menuju 0, terus tiba-tiba lompat ke atas. Oke, ada nggak titik lain yang tidak kontinu? Oke, pertanyaan saya, titik 2,1 kontinu atau tidak? Tidak juga, Pak. Tidak, karena apa? Karena dia ada Tidak masuk. dua fungsi. Ya, Eh, karena nilainya lubang ya. Di sini lingkaran yang berlubang ini artinya nilai fungsinya bukan di situ. Ya. Karena nilai fungsi di titik X sama dengan 2, fx-nya adalah 2, bukan 1. Ya. Oke, 3,2 kontinu atau tidak? Continue Pak. Kontinu ya, karena walaupun kita definisikan secara terpisah, dia dengan titik sendiri ya, tapi titik ini terhubung dari sebelah kirinya angka 3 sampai sebelah kanannya ini tidak ada yang putus gitu ya. Oke, untuk contoh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Apa itu sebenarnya kekontinuan ya? Jadi sebenarnya secara definisi ya, suatu fungsi kontinu di titik C, suatu fungsi kontinu di titik C kalau nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Tuh. Otomatis nilai limitnya harus ada, nilai fungsinya harus ada, dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Ya. Kemudian ada definisi lain lagi, yaitu kontinu sebelah kanan saja. Kalau apa? Kalau nilai limit dari kanannya sama dengan nilai fungsinya, kontinu sebelah kiri kalau nilai limit kiri dari fungsinya adalah sama dengan nilai fungsinya. Kita balik ke gambar ini ya. Dari definisi ini, kita lihat di titik X sama dengan 2, nilai fungsinya berapa? Di X sama dengan 2, fx-nya berapa? Oh, Pak. 2 ya. Oke. Selanjutnya nilai limitnya berapa? Di X menuju 2? 1 Pak. 1 ya. Karena nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka di titik X sama dengan 2, fungsinya tidak kontinu. Oke. Oke, di titik X sama dengan 3, nilai limitnya berapa? 2 3 Pak. Nilai limitnya 2 ya. 2. Nilai fungsinya 2 juga. 2. Berarti dia kontinu atau tidak berdasarkan definisi tadi? Continue. Kontinu. Oke. Sekarang ini ya. Di titik X sama dengan 1, nilai limitnya nilai limitnya tidak ada ya, karena dari kiri dan dari kanan beda kan ya. Dari kiri limitnya berapa? 1, Pak. Dari kiri berarti kita berangkat dari X sama dengan 0 menuju X sama dengan 1 kan ya. Dari kiri nilai fungsinya berapa? Nilai limitnya berapa? 1, Pak.
Oke, dari kiri ya, coba. Fungsinya turun terus menuju berapa ini? 0, Pak. 0. Nol, Berarti Pak. nilai limit dari sebelah kirinya berapa? 0, Pak. 0. Kalau dari kanan nilai limitnya berapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dari kanan nilai limitnya berapa? 1. 1 ya, karena dari kanan kita dari 2 ke 1 X-nya mundur gini, kita lihat ternyata nilai Y-nya menuju 1 ya. Berarti limit kirinya 0, limit kanannya 1. Berarti limitnya ada nggak di X sama dengan 1? Nggak ada, Pak. Ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau limitnya nggak ada berarti dia kontinu atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Karena syaratnya kekontinuan apa? Hanya ada dan terdefinisi. Limitnya ada, fungsinya terdefinisi, dan nilai limit sama dengan Nilai fungsi, Pak. nilai fungsi ya. Oke. Berarti di X sama dengan 1, dia fungsinya kontinu atau tidak? Saya ulangi lagi. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Tidak, Pak. Nah, ini ya, yang selanjutnya ada kontinu kanan dan kontinu kiri ya. Kontinu kanan kalau X menuju C dari kanan, nilai limitnya sama dengan nilai fungsi. Kontinu kiri kalau X menuju C dari kiri, nilai limitnya sama dengan nilai fungsi. Oke, saya mau tanya di kelas ini siapa ya kira-kira? Baikuni, ada Baikuni? Baikuni. Baikuni Krishna Adiarta. Oke, sesuai kesepakatan, kalau tidak ada berarti saya anggap tidak hadir ya. Halo, Pak. Elis, ya Baikuni. Oke, masih nggak ada. Elizabeth. Iya, Pak. Oke, Elizabeth. Pertanyaan saya dari gambar ini ya, Iya. mana saja titik yang kontinu kanan? Kontinu kanan itu adalah kalau nilai limit dari sebelah kanan itu sama dengan nilai fungsinya. Mana saja titik yang kontinu kanan? Atau sebut minimal satu saja. Salah tidak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng. 2,2. 2,2. Oke, saya simpan dulu ya. Ada jawaban lain, Elizabeth? Enggak, Pak. Enggak. 0,1. 0,1. Oke, jadi menurut Elizabeth 2,2 dan 0,1. Oke. Sekarang coba siapa lagi ya? Pascal. Pak, tadi dipanggil, Pak. Enggak, kamu sudah lewat. Pascal Osiansyah. Ya, Pak. Pascal, menurut Pascal, ya, mana saja titik yang kontinu kanan? Kontinu kanan adalah kalau limit dari sebelah kanannya sama dengan nilai fungsinya. Mana saja titik yang kontinu kanan? Yang 1,4. 1,4 nggak ada ya, adanya 4,1. Yang 4,1. 4,1. Ada lagi nggak menurut Pascal selain itu? Itu saja. Oke. Menurut Pascal hanya 4,1. Sekarang mau cari lagi saya. Korban ketiga. Reva Ananda. Hadir? Halo, hadir. Ya, Reva Ananda. Mana yang kontinu kanan? Menurut Reva. 3,2, Pak. 3,2, terus ada lagi?
Yang 1,1 mungkin. 1,1. Ada lagi nggak kira-kira? Udah Pak, itu aja. Udah, oke. Oke, kita punya 3 versi jawaban ya. Menurut siapa tadi, Elizabeth, itu 2,2 dan 0,1 ya. Berarti titik 2,2 yang ini dan 0,1 yang ini. Kemudian menurut Pascal adalah 4,1 yang ini. Menurut Reva adalah 3,2 dan 1,1 ya. Oke, kita cek yang mana yang benar kontinu kanan ya. Kontinu kanan adalah ketika limit dari sebelah kanannya sama dengan nilai fungsinya. Oke. Kita cek 0,1. Limit dari sebelah kanannya berapa? Ada yang bisa jawab? 1, Pak. 1 ya. Limit dari sebelah kanannya 1. Karena apa? Kalau saya mau mendekati 0 dari arah kanan ya, ini fungsinya dia naik menuju 1 ya. Oke. Nilai fungsinya di titik X sama dengan 0 berapa? 1 juga ya. Berarti nilai limit kanan dan nilai fungsinya sama atau tidak? Sama. Sama, Pak. Sama. Berarti dia kontinu kanan atau tidak? Kontinu kanan, Pak. Kontinu kanan. Oke. Titik yang kedua ya, 1,1. Kira-kira dia kontinu kanan atau tidak? Apa? Selain Reva ya. Tidak, Pak. Tidak. Oke, pertanyaan saya adalah limit dari kanannya berapa? 1, Pak. 1 Pak. Limit dari kanannya 1 ya. Karena Pak. Iya. ini lihat kursor saya ya. Dia geser menuju 1. Nilai fungsinya berapa di titik X sama dengan 1? 1, Pak. 1 juga. Berarti dia kontinu kanan atau tidak? Kontinu kanan, Pak. Kontinu kanan, Pak. Kontinu kanan. Oke. 2,2 ya. Di X2 dia nilai limit kanannya berapa? 2, Pak. 1, Pak. Limit kanannya 1 ya, karena Wes. fungsinya turun menuju 1 ya. Iya Pak. Nilai fungsinya berapa? 2, Pak. 2 Pak. 2. Berarti dia kontinu kanan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak, karena limit dari kanan dan nilai fungsinya berbeda. Oke. 3,2 ya, di titik X sama dengan 3. Apakah dia kontinu kanan atau tidak? Kontinu, Pak. Kontinu kanan ya, karena nilai limitnya adalah 2, nilai fungsinya juga 2. Berarti dia kontinu kanan. Yang terakhir 4,1 ya. Dia kontinu kanan atau tidak? Limit kanannya ada atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, karena sebelah kanannya 4 tidak terdefinisi. Berarti kalau limit kanannya tidak ada, berarti dia pasti tidak kontinu di situ ya. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, Bisa, Pak. kita lanjut ke kontinu kiri ya. Kebalikannya kontinu kanan, kalau kontinu kiri limitnya kita dekati dari sebelah kiri ya. Sekarang saya mau cari korban lagi. Octaviana. Iya, Pak. Ya. Menurut Octaviana, titik-titik yang kontinu kiri yang mana saja? Atau gini deh, menurut Octaviana ada berapa kira-kira yang titik-titik yang kontinu kiri? 3,2. Terus ada lagi nggak selain itu? 0,1, Pak. 0,1. Oke, menurut Octaviana, versi Octaviana adalah 3,2 dan 0,1 ya. Oke, satu lagi deh. Rainer Wilson. Ada Pak. Menurut Rainer, panggilannya Rainer atau Wilson? Rainer aja Pak. Rainer. Menurut Rainer, yang mana titik-titik yang kontinu kiri? 0,1 Pak. 0,1 saja atau ada yang lain? Itu aja Pak, setahu saya. Itu saja. Oke. Nah, kita cek ya. Kita cek
0,1 ada di jawabannya siapa tadi? Octaviana dan Reiner ya. 0,1 apakah kontinu kiri atau tidak? Coba pertanyaan saya, limit kirinya berapa? 0, Di Pak. X 0, Pak. di X0 limit kirinya berapa? 1. 1. 0, 1 atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Sorry, Tidak ada, Pak. Tidak ada karena nilai fungsinya di sebelah kiri kan tidak terdefinisi Iya, ya. Pak. Berarti Iya, Pak. tidak ada limitnya. Berarti dia kontinu kiri atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Tadi Octaviana menambahkan di awal dia punya jawaban 3,2 ya. 3,2 ini kontinu kiri atau tidak? Iya, Pak. Ya, karena limit kirinya berapa? Limit kirinya Kirinya 2. Limit kirinya 2. Nilai fungsinya 2 juga. 2 juga. Berarti dia kontinu kiri ya. Oke. Ada nggak kira-kira titik yang kontinu kiri lain selain 3,2? Itu titik 0, Pak. Titik 0? Iya. 0,1 kan sudah kita bahas tadi. 1.0. Oh, 1.0. Oke. Nilai limitnya berapa di titik X sama dengan 1? Dari kiri nilai limitnya? 0, Pak. 0, Pak. Nilai fungsinya? 1, Pak. 1. Berarti nilai limit kiri dan nilai fungsinya sama atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau beda berarti dia kontinu Bukan kiri atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, ya. Sudah bisa dipahami ya? Iya, Pak. Lumayan, Pak. Contoh ya, kita kembali ke contoh fx sama dengan akar 4 min x kuadrat ya. Fx sama dengan akar 4 min x kuadrat itu kontinu sepanjang domain min 2 sampai 2 ya. Kecuali di min 2 dan 2-nya ya. Karena di min 2 dan 2 itu mereka berbeda ya. Dia kontinu dari kiri saat x sama dengan min 2 dan kontinu dari kanan saat x sama dengan min 2. Bukan kontinu dari kanan ya. Kontinu kanan saat x min 2 dan kontinu kiri saat x 2. Karena apa? Kalau kita gambar, kita punya fx sama dengan akar 4 min x kuadrat ya. Kita gambar, dia adalah setengah lingkaran bagian atas. Jadi seperti ini. Dari min 2 sampai 2 ya. Min 2 dan 2-nya ikut. Makanya ini lingkarannya berisi x fx. Oke. Nah, sepanjang dari min 2 sampai 2, titik-titiknya selalu kontinu ya. Kalau kita lihat fungsinya tidak pernah ada yang terputus. Tapi di titik min 2, dia cuma punya limit kanan ya. Dia cuma punya limit kanan. Dan kebetulan nilai limit dari sebelah kanannya sama dengan nilai fungsi, yaitu 0. Sehingga dia kontinu kanan. Kemudian di titik X sama dengan 2, dia cuma punya limit dari sebelah kiri. Dan kebetulan nilai limitnya sama dengan nilai fungsi, yaitu 0. Maka dia kontinu kiri. Ya. Untuk contoh ini ada pertanyaan? Bisa dijelaskan ulang, Pak? Oke. Sepanjang min 2 sampai 2, dia kurvanya terputus tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, berarti dia kontinu kan ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian di titik min 2, dia kemudian tiba-tiba terputus ya. Tapi dari sebelah kanan, limit X menuju min 2 dari sebelah kanan, akar 4 min X kuadrat adalah berapa?
adalah Nol. 0. Pak. Kemudian pertanyaan saya adalah F min 2, yaitu akar dari 4 min 2 kuadrat adalah berapa? Nol juga, Pak. 0 juga. Berarti nilai limit kanan dan nilai fungsinya sama ya. Berarti kalau gitu dia kesimpulannya adalah continue apa? Continue kanan. Continue kanan. Oke. Nah, sekarang limit X menuju 2 dari kiri. Akar 4 min X kuadrat. Itu berapa? 0. 0. Kemudian F2, yaitu akar 4 min 2 kuadrat berapa? 0 juga, Pak. 0 juga. Ya. Berarti di titik X sama dengan 2, dia continue Kiri. Kiri. Ih, hebat juga gue ya. Bisa ngerti ya. Mantap. Kalian tuh pada dasarnya hebat-hebat, cuman mungkin kurang pede aja ya. Iya Pak, kurang pede. Ya, kalau kurang pede ya sekarang belajar lebih pede, oke? Baik, Pak. Ya, setuju ya. Kalau kalian nggak tanya apa-apa, saya nggak tahu nanti kalian nggak ngertinya di mana gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Pak, Ya, Ciro, silakan. tadi kontiner kanan kok bisa hasilnya 0 semua. Cara ngitungnya gimana? Yang mana? Ini? Atas kontiner kanan, iya. Ya, ini. 4, oke, X menuju min 2 dari kanan ya. Dari akar 4 min X kuadrat. Ini kan cukup kita masukkan min 2-nya ke ini kan, ke X kan ya? Iya. Berarti kan kita punya 4 min 2 kuadrat. Berarti 4 dikurangi 4, 0. Diakarkan ya tetap 0. Bisa dipahami, Ciro? Jadinya dikurang 2 pangkat 2 gitu ya Pak? Iya. Kan Sama aja dengan min 2 kuadrat berapa? 4. 4. Ya. 4. Jadi kita punya 4 min 4 kan ya? Ini di dalam akar. Iya, dikurang jadi 0 bener Pak. Nilai fungsinya juga ya. Oke. Bisa dipahami? Nah, Ada Pak, saya pertanyaan? ingin tanya, Pak. Ya, silakan. Jadi, fungsi akar 4 kurang X kuadrat itu continue kanan dan kiri, Pak ya? Iya. Tapi gini, dia continue kanan di titik, maaf, dia continue kanan di semua titik kecuali 2. Ya, jadi termasuk di X sama dengan min 2, dia continue kanan. Di antara min 2 sampai 2, dia continue kanan ya. Jadi kalau dia continue, dia pasti continue kanan dan continue kiri ya. Tapi di titik X sama dengan min 2, dia hanya continue kanan saja. Di titik X sama dengan 2, dia hanya continue kiri saja. Berarti, Pak, kalau misalnya kita dapat soal seperti itu, kita buat kesimpulannya 2, Pak? Iya. Betul sekali. Ya, gimana? Itu berarti min 2 sama 2 itu titik titik hentinya Pak, endpoint-nya. Iya, titik stopnya di mana gitu ya. Iya, bisa dianggap seperti itu. Berarti kalau misalnya dalam fungsi kita bisa nentuin nggak Pak endpoint-nya itu gimana? Oke, kalau ini ya, kalau ini harus kita kembali ke domain ya, domain dan range. Ya. Oke, f X sama dengan akar 4 min X kuadrat. Ya. Supaya fungsinya terdefinisi, apa yang harus terjadi? Lebih dari 0, Pak. Ya, yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0, ya kan? Berarti kita punya pertidaksamaan yaitu 4 min X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ya. Di mana dari sini, ya, kalau difaktorkan kita punya 2 min X kali 2 plus X lebih dari sama dengan 0.
Berarti kita punya akar-akarnya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2, ya kan? Baru kita gambar garisnya. Di sini min 2, di sini 0, di sini 2. Kemudian di tengahnya ada 0. Karena ini lebih dari sama dengan, lingkarannya penuh atau lingkarannya bolong? Penuh, Pak. Penuh, Pak. Penuh, ya. Oke. Terus kita gambar pagernya. Ya. Pagernya kita gambar di min 2 dan 2. Kemudian kita kasih pangkatnya berapa? Oke, di min 2 pangkatnya berapa? Positif, Pak. Pangkatnya 1, ya. Kan 2 min X ini pangkatnya 1 kan ya? Masih ingat? Iya, Pak. Oke, di 2, 2 plus X pangkatnya 1 ya. Di 2, ini pangkatnya berapa? 1, Pak. 1 juga ya. 1 juga, Pak. Ya, Pak. Nah, kemudian kita tes dengan memasukkan angka 0 ke 4 min X kuadrat. Kalau saya masukkan angka 0, 4 min X kuadrat menjadi positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, Pak. Positif. Oke. Sekarang saya mau lompat pagar yang sebelah kiri ya. Pangkatnya 1 berarti kalau saya lompat pagar dia tandanya berubah atau tetap? Berubah, Pak. Berubah. Jadi min. Oke, ke yang sebelah kanan berubah atau tetap? Sama, Pak. Berubah juga karena pangkatnya ganjil ya. Iya, Pak. Oke. Berarti solusinya kan adalah yang plus saja kan ya, yang ada di tengah ini. Iya, Pak. Sehingga domain dari F adalah min 2 sampai 2. Seperti ini. Itu tadi kenapa kita dari min 2 sampai 2 saja. Sehingga kita tahu starting point-nya di mana, end point-nya di mana, gitu ya. Bisa dipahami? Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, misalkan kita punya unit step function seperti ini ya. UX dia nilainya 1 kalau X-nya lebih dari sama dengan 1 dan 0 kalau X-nya kurang dari 1 ya. Di keterangan ini ya, fungsi ini adalah kontinu kanan di X sama dengan 0. Nah, ini saya salah ini. Harusnya X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 0. I'm sorry ya. Ini saya membuat kesalahan di sini. Tapi nggak masalah. Oke. Saya screenshot di sini aja biar gampang. Oke. Nah, ini harusnya berubah ya. Ini bukan lebih dari sama dengan 1, tapi lebih dari sama dengan 0. Dan ini X kurang dari 0. Jadi ini 0, ini 0 ya. Oke, gambarnya kan akan jadi seperti ini ya. Sebentar, mana kursor saya? Oke, kita punya ini. Ini X, yang ke atas ini adalah UX. Kemudian saya mau pakai yang warna biru ya. Jadi gambarnya kalau X kurang dari 0, dia 0. Ini yang warna biru. Tapi di X sama dengan 0, ini dia lubangnya yang di 0 ini, lingkarannya berlubang atau isi? 0-nya termasuk nggak? Masuk, Pak. Kan X kurang dari 0, nggak ada sama dengannya ya, berarti nggak masuk ya. Berarti lingkarannya berlubang. Oke. Kemudian kalau X lebih dari sama dengan 0, dia nilainya 1 ya.
Maka kita punya ini lingkarannya berisi, kemudian seperti ini. 1, ini 0. Oke, kira-kira gambarnya seperti itu ya. Nah, di sini ya, saya sudah tuliskan bahwa fungsi ini dia kontinu kanan di titik X sama dengan 0, tapi dia tidak kontinu kiri, otomatis juga tidak kontinu di titik X sama dengan 0. Karena dia lompat ya di X sama dengan 0. Tidak kontinu kiri karena apa? Karena bagian kanannya tidak diketahui, Pak. Oke. Tidak kontinu kiri karena apa? Cara menjawabnya adalah, kalau nanti kalian menemukan soal di kuis ya, minggu depan kuis kan ya. Tidak kontinu kiri karena apa? Karena kalau kita dekati dari kiri, limitnya, kita dekati dari sebelah kiri, nilai limitnya berapa? 0, Pak. 0, Pak. Jadi, limit X menuju 0 dari kiri, UX adalah 0. Sedangkan nilai fungsinya U0 adalah 1. 1. Ya. Berarti mereka tidak sama kan ya? Nilai limit kiri dan nilai limit kiri dan fungsinya tidak sama ya. Karena tidak sama berarti dia tidak kontinu kiri. Ya. Betul tidak? Betul, Pak. Betul, ya. Oke. Otomatis kalau dia tidak kontinu kiri pasti tidak kontinu ya. Tapi dia kontinu kanan karena apa? Nah, kalau didekati dari kanan, fungsi sama limitnya sama, Pak. Ya, betul sekali. Ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti itu di kuis maupun apa namanya TS gitu ya, di cara menjawabnya seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita sudah mempelajari apa itu kontinu pada satu titik. Kontinu pada satu titik, kontinu kanan pada satu titik, kontinu kiri pada satu titik. Nah, sekarang apa itu fungsi yang kontinu? Ya, contohnya gini. Fungsi Y sama dengan 1/X itu adalah fungsi yang kontinu karena fungsinya kontinu pada setiap titik di domainnya. Domain dari fungsi Y sama dengan 1/X ini apa? Domainnya apa? Domainnya semuanya kecuali 0, Pak. Semuanya kecuali 0 ya. Betul sekali ya. Jadi domainnya semuanya kecuali 0. Karena kalau X-nya 0, dia tidak terdefinisi kan ya? Iya, Pak. Jadi di sini kita punya Y sama dengan Fx sama dengan 1/X ya. Dia domain dari fungsinya adalah semuanya ya. Jadi semua bilangan real kecuali 0, atau cara penulisannya bisa juga dengan ini, min tak hingga sampai 0 gabung 0 sampai tak hingga, atau kalian juga bisa tulis simply X tidak sama dengan 0 ya. Oke, berarti kira-kira di setiap domainnya fungsinya kontinu atau tidak? Nah, ini pertanyaannya kan ya. Jadi Y sama dengan 1/X ini kita sebut sebagai fungsi yang kontinu karena dia kontinu pada setiap titik di domainnya ya. Tuh. Nah, walaupun pada kenyataannya dia tidak kontinu pada saat X sama dengan 0, karena ketika X sama dengan 0 nilai fungsinya ada atau tidak? Pak. Tidak ada ya. Tidak terdefinisi kan ya. Sehingga walaupun dia tidak kontinu pada saat X sama dengan 0 karena karena dia tidak kontinu hanya saat X sama dengan 0 saja.
dan di setiap titik di domainnya dia continue, maka ya dia hanya tidak continue ketika kita mendefinisikan interval yang memuat X sama dengan 0. Oke. Misalkan saya sebut intervalnya domain ini ya, dari min tak hingga sampai 0. 0-nya nggak ikut. Kira-kira fungsinya kita sebut fungsi yang continue atau tidak di interval tersebut? Continue, Pak. Continue ya. Tapi kalau 0-nya saya ikutkan, dia di interval yang sama. Kalau 0-nya saya ikutkan dengan fungsi yang sama, apakah fungsinya continue atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, betul sekali ya. Tidak continue karena, oke. Nah, ini baru karenanya apa ya? Karena, nggak ada di sini. Dia tidak continue karena kita bisa menemukan setidaknya satu titik di mana dalam interval tersebut fungsinya tidak continue. Oke, bisa dipahami? Jadi dia disebut sebagai fungsi yang continue pada suatu interval tertentu kalau di setiap titik di interval tersebut fungsinya continue. Tapi kalau kita bisa menemukan satu saja titik yang membuat fungsinya tidak continue pada interval tersebut, maka kita tidak bisa sebut dia sebagai fungsi yang continue. Ya. Kita kembali ke sini. Nah, apa saja properti dari atau sifat-sifat dari fungsi yang continue? Oke, misalkan kita punya f dan g itu dua fungsi yang dua-duanya continue pada titik x sama dengan c. Maka mau kita jumlahkan, mau kita kurangkan, mau kita kalikan dengan konstan, atau kita saling kalikan fungsinya, atau kita saling bagi fungsinya, asalkan GC-nya tidak sama dengan 0, atau kita pangkatkan, atau kita akarkan, fungsinya tetap continue. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mau nanya, berarti Silakan. kalau di fungsi yang tadi yang Y sama dengan super X itu apapun domainnya asalkan ada nolnya itu berarti nggak ini ya, Nggak Pak? continue. Ya, Pak, makasih, betul Pak. sekali ya. Jadi selama kita bisa menemukan titik di mana fungsinya tidak continue, berarti kita tidak bisa sebut fungsinya sebagai fungsi yang continue. Nah, untuk dua fungsi yang continue, ya, 7 pernyataan ini berlaku. Ya. Oke. Nah, contoh ya. Contoh. Setiap polinomial yang berbentuk ini ya, jadi an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai tambahan 0, itu adalah fungsi yang continue karena nilai limitnya sama dengan nilai fungsi ya. Ini sudah kita pelajari di slide hari Senin kemarin. Kemudian kalau misalkan kita punya P polinomial, Q juga polinomial, ya bentuknya kurang lebih mirip, maka pembagiannya itu juga continue di mana-mana, kecuali saat QC-nya sama dengan 0. Jadi itu. Ini contoh yang seharusnya tidak susah ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Oke, pada interval min 1 sampai 3, gambar fungsi ini ya, yang warna biru itu gambar fungsinya, kira-kira fungsinya continue atau tidak? Pada interval min 1 sampai 3. Tidak, Pak. Tidak, karena apa? Karena ada titik terputus di 2, Pak. Ya, di 2, terputus ketika X sama dengan 2 ya. Ketika X sama dengan 2 dia bolong ya. Kalau bolong berarti nilai fungsinya nggak ada di situ. Berarti dia tidak continue pada interval min 1 sampai 3. Oke. Yang kedua, pada interval min 1 sampai 3 juga. Kira-kira dia continue atau tidak fungsinya? Y sama dengan KX. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, karena apa? Terputus, Pak. Terputus di mana? Di 1 X sama dengan 1. X sama dengan 1, ya, betul. Oke, nah ini sudah pinter-pinter kayaknya. Oke,
kira-kira fungsi ini kontinu di titik mana saja? Kalian boleh jawab kontinu di titik mana saja atau dia kontinu di semua titik kecuali titik berapa gitu misalkan. Terserah. Cara Masalah menjawab. itu Pak. Kenapa? Apa? Nggak jadi deh Pak. Gimana? Nggak apa-apa, jawaban salah nggak apa-apa. Farel ya tadi. Bukan Pak. Kalau Saya kalau copy aku ke sini sih ya. semuanya Biar kecuali 0 ya Pak. semua kecuali 0. Itu tadi jawabannya siapa? bukan Pak. Oke. Saya mau screenshot ini supaya gampang ya. Oke. Coba, kira-kira penyebutnya bisa difaktorkan jadi gimana? Ini sama dengan X kurang 3, Pak. X min 1 X min 3. X min 3. Oke, berarti dia kontinu di titik mana saja? Di semua titik kecuali tidak sama dengan 3 dan tidak sama dengan 1, Pak. Oke, berarti dia Y kontinu di semua titik kecuali jangan lupa kecualinya, kecuali saat X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ya. Karena apa? Kalau X-nya sama dengan 1, dia penyebutnya berapa? Pak. Penyebutnya 0 ya. Kalau X sama dengan 3 penyebutnya 0 juga ya. Kalau penyebutnya 0 berarti fungsinya terdefinisi atau enggak? Di titik kita? Tidak. Kalau tidak berarti otomatis dia tidak kontinu di situ ya. Ya Pak. Oke, mudah ya. Oke, selanjutnya. Di mana fungsi ini kontinu? Saya screenshot lagi supaya gampang kita bahasnya. Di mana saja fungsi ini kontinu? Selain 3 kan. Selain 3? Oke, kita coba ya. Saat X tidak sama dengan 3. Kita punya Gx sama dengan X kuadrat min X min 6 per X min 3. Yaitu pembilangnya kita faktorkan menjadi gimana? X kurang 3, X tambah 2, Pak. X min 3, X plus 2. Oke. Boleh nggak kita coret X min 3-nya? Boleh, Pak. Boleh karena apa? Karena sama. Boleh karena X tidak sama dengan 3. Boleh karena kita hanya Pak. mencari Limit, Pak. saat titiknya Limit, tidak Pak. sama dengan 3, ya kan ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Berarti saat X tidak sama dengan 3, Gx adalah X plus 2 ya. Oke, dari sini sebenarnya kelihatan kira-kira fungsinya kontinu atau tidak di X sama dengan 3? Kontinu, Pak. Tidak, Pak, karena terputus. Oke, Tidak, pertanyaan Pak. saya adalah limit X menuju 3 dari Gx adalah berapa? Limit X menuju 3 dari X kuadrat min X min 6 per X min 3, yaitu limit X menuju 3 dari X plus 2. Berarti nilai limitnya berapa?
5. Ya, 5, 5 Pak. ya, karena kita punya 3 plus 2, yaitu 5. Dan ini kebetulan sama dengan nilai dari G3, betul nggak? Iya, Pak. Betul ya? Oke, karena nilai limitnya sama dengan nilai fungsi, berarti di titik X sama dengan 3, dia kontinu atau tidak? Kontinu ya? Iya, Pak. Berarti kira-kira Gx ini kontinunya di mana saja? Jadi kita bisa simpulkan bahwa Gx kontinu di 3, Pak. di semua titik X ya. Ya enggak? Mau nanya, Pak? Ya, silakan. Silakan. Mau tanya apa? Berarti bisa Ya, kalau kita jumpa Aditya bisa diulangi? permasalahan seperti ini, berarti bersama Putus-putus Aditya. itu Coba Aditya kirim via chat saja. Ini pertanyaannya. Yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan. Sambil kita nunggu pertanyaan dari Aditya. Jimmy, mau tanya? Enggak, Pak. Oke. Ya, kita masih nunggu Aditya ya. Sambil kita tunggu pertanyaan Aditya, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Komposit. Jadi kita sudah membahas tentang kombinasi fungsi di apa namanya? Kita sudah membahas tentang kombinasi fungsi di pertemuan yang ketiga kalau nggak salah ya. Tentang kedua atau ketiga kayaknya. Tentang kombinasi fungsi. Nah, di sini ya, kalau kita punya dua fungsi yang kontinu ya, misalkan f itu kontinu pada titik C dan G kontinu pada titik FC, maka komposisinya itu juga kontinu ya. Jadi G bundaran F ini ya, G komposisi F di titik C itu juga kontinu ya. Ini sebenarnya teori yang sangat masuk akal ya. Jadi mencernanya seharusnya tidak sulit. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita diminta untuk memeriksa apakah fungsi ini Y sama dengan akar X kuadrat min 2X min 5 itu kontinu di domainnya. Ya. Domainnya, oke. Akar dari sebuah fungsi, fungsi akar. Ya. Fungsi akar itu kontinu hanya pada 0 sampai positif tak hingga saja. Itu kita tahu karena domainnya adalah 0 sampai positif tak hingga.
Oke, ini pertanyaan dari Aditya. Kalau kita jumpai permasalahan seperti ini, berarti fungsi keduanya bisa membantah fungsi pertama ya, Pak? Oke. Oh, mungkin kebingungan Aditya adalah ini ya. Oke. Definisi fungsinya adalah seperti ini ya. Kalau masih diingat, ini namanya piecewise function ya. Jadi fungsi yang dipecah berdasarkan variabel independennya. Jadi di sini kalau X-nya tidak sama dengan 3, kita pakai yang atas. Kalau X-nya sama dengan 3, kita pakai yang bawah. Nah, tapi untuk memeriksa apakah dia kontinu atau tidak, caranya tetap sama ya. Kontinu atau tidak itu cara memeriksanya kita harus pakai, kita periksa limitnya. Kemudian kalau nilai limit sama dengan nilai fungsinya, maka dia fungsinya kontinu. Jadi sebenarnya ini bukan masalah. Oke, kalimat dari Aditya itu membantah fungsi yang pertama. Tidak seperti itu maksudnya ya. Jadi maksudnya ini karena memang definisi fungsinya seperti itu, Aditya. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Kita kembali ke contoh yang komposisi ya. Akarnya kontinu. Jadi kalau kita punya fx sama dengan x ya, dia akarnya hanya kontinu ketika, jadi akar dari fx itu hanya kontinu saat nilainya 0 sampai positif tak hingga. Ya. Nah, kemudian fungsi ini, y sama dengan akar dari x kuadrat min 2x min 5, itu adalah komposisi dari fx-nya, x kuadrat min 2x min 5, apapun yang ada di dalam ini, kemudian gt-nya adalah akar t. Jadi kalau t-nya saya ganti dengan fx, berarti kita punya y lagi. Ya. Nah, karena kebetulan range dari x kuadrat min 2x min 5 ini memuat 0 sampai tak hingga, maka pada domain asalnya dari y sama dengan ini dia kontinu. Karena kebetulan gt-nya ini kan kontinu ya. Gt ini kontinu saat t-nya dari 0 sampai positif tak hingga. Kemudian fx ini range-nya berapa? Dari min tak hingga sampai positif tak hingga, Pak. Coba ya, kita punya x kuadrat. Ini ada titik minimumnya. X kuadrat min 2x min 5 itu berarti kurvanya adalah dia terbuka ke atas. Kemudian ini berarti x min 1 kuadrat. Oke. Saya screenshot lagi lah di sini ya, biar imajinasi saya kalian bisa bayangkan juga. Insert screen clip. Oke ya. Plotnya dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 5 itu kita bisa tulis sebagai x kuadrat min 2x plus 1 min 6 ya. Atau x min 1 kuadrat min 6. Yang ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Berarti dia kurva dari x kuadrat digeser ke kiri, ke kanan sejauh 1 unit, kemudian digeser ke bawah sejauh 6 unit. Berarti kalau kita gambar tuh kira-kira kurvanya akan jadi kayak gini lah. Ini adalah 1, 6. Nah, berarti kan di sini dia range-nya itu adalah dari ya, domainnya dari semuanya ya. Domain dari F adalah semuanya, min tak hingga sampai
tak hingga. Range-nya dari F itu adalah dari min 6 sampai positif tak hingga. Ini range-nya. Nah, kalau kita punya GT sama dengan akar T, kita berarti di sini kita punya domain dari G adalah berapa, range dari G adalah berapa. Domainnya adalah apa? Nol sampai positif tak hingga, Pak. 0 sampai positif tak hingga, Pak. 0 sampai positif tak hingga. Range-nya? Sama, Pak. Sama ya. 0 sampai positif tak hingga. Range-nya juga 0 sampai positif tak hingga. Nah, sekarang kita punya Y sama dengan akar dari X kuadrat min 2X min 5. Ya. Ini berarti adalah G komposisi Fx. Atau G dari Fx. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Berarti kalau gitu domainnya, domain dari G komposisi F adalah apa? 0 sampai positif tak hingga. You sure? Domain. Domain dari G bundaran F adalah domain dari F, sedemikian sehingga range-nya adalah 0 sampai positif tak hingga. Negatif tak hingga. Domainnya adalah negatif tak hingga sampai sesuatu ya. Kemudian digabung dengan sesuatu sampai positif tak hingga. Nah, sesuatu ini yang kita cari ya. Oke, dia sama dengan 0 ketika apa? Ini kan kalau kita tulis, kita faktorkan jadi X. Susah ya. Rumus saja. X12 ini apa? Min B berarti 2 plus minus akar B kuadrat min 4AC ya. 4 plus 20 dibagi 2 ya, yaitu 2 plus minus 4 kali 6. Berarti 2 akar 6 per 2 atau 1 plus minus akar 6 ya. Jadi di sini adalah 1 min akar 6, kemudian di sini yang sebelah kanannya adalah 1 plus akar 6. Nah, berarti di sini domainnya adalah dari min tak hingga sampai 1 min akar 6, kemudian dari 1 plus akar 6 sampai positif tak hingga. Cara nyarinya gimana nanti kalian, ini kan materinya sudah lewat ya, kalian coba cari sendiri. Jadi kita punya domainnya ini ya. Nah, karena domainnya ini adalah natural domainnya ya, sehingga otomatis otomatis G bundaran F ya, kita tahu bahwa semua terdefinisi di domain ini, berarti dia pasti terdefinisi di natural domainnya. Dia pasti continue di domain aslinya gitu ya. Sebenarnya kesimpulannya itu ya. Nanti kalian bisa coba telaah lagi di rumah ya sambil kalian belajar. Saya mau ke contoh ke teori berikutnya sebelum ke contoh ya. Jadi limit untuk fungsi yang kontinu, kalau kita punya G kontinu di titik B dan limit Fx menuju C dari Fx adalah B, maka kita bisa masukkan limitnya ke dalam fungsinya. Ya, intinya seperti ini. Contohnya adalah ini. Misalkan kita mau menghitung limit X menuju 0 dari akar X plus 1 kali E pangkat tangen X. Nah, ini
kita bisa pecah menjadi limit X menuju 0 dari akar X plus 1 kali limit X menuju 0 dari E pangkat tangan X. Karena kita tahu ini kontinu ya, di titik 0. Ya, karena akar dari 0 plus 1 kan 1 ya. Akar dari E pangkat tangan 0 adalah E pangkat 0 adalah 1 juga. Jadi kita bisa pada dasarnya kita bisa masukkan limitnya ke dalam akar, kemudian limitnya ada juga di pangkatnya itu. Seperti itu. Ya. Ini adalah maksud dari teori ini. Ya. Cuman sebenarnya ini kalian cukup tahu saja karena ya cara mengerjakan limit yang seperti ini kalian seharusnya sudah pernah mengerjakan di SMA. Ya, kalian harusnya sudah tahu. Dan kalian tidak perlu tahu teori ini. Ya. Ini cuman saya ingin kalian kenalan sedikit saja. Ya, seenggaknya nanti kalau misalkan kalian melanjutkan studi, mungkin kalian akan bertemu dengan hal yang seperti ini. Nah, materi terakhir hari ini adalah tentang continuous extension ya. Jadi kalau kita punya fungsi yang nggak kontinu, gimana caranya kita buat fungsi ekstensinya yang kontinu pada titik tertentu. Jadi kadang-kadang kita punya fungsi yang dia di titik X sama dengan C itu tidak terdefinisi ya, atau nggak masuk akal. Nah, kadang-kadang kita tetap bisa mengextend domain dari F untuk memuat X sama dengan C, sedemikian sehingga fungsi yang baru itu continue. Ya. Nah, kira-kira contohnya adalah seperti ini. Misalkan ya, kalau kita punya F kecil X, itu dia tidak kontinu saat X sama dengan C. Tapi kita tahu bahwa limit X menuju C itu sama dengan L. Maka kita bisa mendefinisikan fungsi yang baru seperti ini. Jadi pada dasarnya kita punya Fx-nya tetap, tapi kita tambahin L kalau X-nya sama dengan C. Ya. Nah, fungsi yang baru ini dia menjadi kontinu di semua titik, dan fungsi yang baru ini kita sebut sebagai continuous extension atau perpanjangan ya, atau ekstensi fungsi yang kontinu gitu ya. Untuk fungsi F kecil di titik X sama dengan C. Contoh dari continuous extension itu sebenarnya sudah kita lihat di contoh yang ini tadi. Kalau misalkan kita cuma ambil yang bagian atas saja. Jadi kita punya misalkan fungsi fx adalah x kuadrat min x min 6 dibagi x min 3. Kalau kita cuma punya itu, fungsinya kontinu atau tidak? Tidak, Pak. Dia tidak kontinu di titik 3. Di titik X sama dengan 3. Ya. Kemudian kita perpanjang fungsinya, atau kita tambahkan, kita extend fungsinya. Kita tambahkan kalau di X sama dengan 3, kebetulan nilai limitnya itu, ya limit X menuju 3-nya adalah 5. Ya, sehingga kita tambahkan ke definisi fungsinya, nilai fungsinya adalah 5 kalau X sama dengan 3. Nah, Gx ini menjadi ekstensi, ya, ekstensi kontinu dari X kuadrat min X min 6 per X min 3 di titik X sama dengan 3. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita ambil contoh ya. Oke. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 per x kuadrat min 4 di titik x tidak sama dengan 2. Ya. Itu punya continuous extension untuk x sama dengan 2. Gimana caranya untuk mencarinya? Oke. Meskipun di titik x sama dengan 2, nilai fungsinya tidak ada ya. Kenapa tidak ada kalau di x sama dengan 2? Karena penyebutnya 0. Karena penyebutnya jadi 0 ya. Jadi dia tidak punya nilai fungsi di situ. Tapi kalau misalkan x tidak sama dengan 2, kita bisa coret x min 2-nya kan ya. Jadi nilai fungsinya menjadi bentuk fungsinya menjadi x plus 3 per x plus 2. Nah, di sini
kita bisa lihat bahwa fungsi yang baru yaitu f besar X sama dengan X plus 3 per X plus 2 itu sama dengan fx saat X tidak sama dengan 2. Tapi dia continue di titik X sama dengan 2. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kita punya fungsi yang baru ya. Ini apa namanya? X plus 3 per X plus 2 itu sama dengan fx saat X-nya tidak sama dengan 2. Oke? Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa fungsi yang baru ini ya, itu sama dengan fx saat X tidak sama dengan 2. Tapi fungsi yang baru, dia punya kelebihan tertentu. Yaitu apa? Yaitu di saat titik X sama dengan 2, ya, saat X sama dengan 2, fungsinya continue. Sehingga kita bisa sebut fx yang besar, f besar X, adalah sebagai continuous extension dari f kecil untuk titik X sama dengan 2. Karena apa? Karena nilai limitnya sama. Dan nilai dan fungsi yang baru itu continue di X sama dengan 2. Untuk contoh ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Pak, berarti kalau Jadi, Pak. Ya, siapa dulu nih? Giovanni. Iya, Pak. Jadi kalau fungsi ekstensinya itu secara tidak langsung adalah penyederhanaan dari yang fungsi pertama tadi, Kak, Pak. Ya, di beberapa kasus penyederhanaan, oke. Di kasus ini kebetulan penyederhanaan, ya. Di kasus lain seperti yang ini tadi, ini kita menambahkan sesuatu. Ya. Jadi bisa jadi piecewise function seperti yang GX tadi, atau menjadi penyederhanaan seperti ini. Tapi pernyataan dari Giovanni itu cukup valid, ya. Gitu, ya, Giovanni. Oke, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, yang lain? Ada pertanyaan lagi? Oke, materi hari ini cukup sampai di situ saja ya. Jadi di sini ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ada 6, termasuk kalau nggak salah ada continuous extension. Oke. Jadi di sini ada contoh untuk kalian membuat continuous extension di titik X sama dengan 2 dan seterusnya ya. Oke, sebelum kuliahnya saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Pak, itu tugasnya dikumpul? Enggak. Oh, enggak. Jadi di setiap slide saya itu akan selalu ada take home challenge, di mana di situ soal-soal yang kalian bisa latihan kerjakan di rumah. Oke, saya memberi aba-aba ya. Bisa jadi soal-soal take home challenge ini muncul di kuis, atau soal-soal yang mirip dengan ini muncul di kuis. Atau sama persis ya, Pak ya? Sama persis ya, itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Maunya kalian sama persis, saya tidak mau. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, perkuliahan hari... Ya, silakan. Siapa tadi? Itu kalau semisal di soal take home challenge itu kira-kira sama dengan UTS atau tingkatan UTS-nya itu lebih tinggi dari take home challenge? Ya, soal UTS agak lebih sulit lah. Oke, Pak, terima kasih. Enggak. Itu nanti apa namanya, yang dibutuhkan itu bukan soal lebih sulit atau tidak ya, tapi pemahaman kalian paham atau tidak. Jadi sebenarnya mau soal kayak gimana pun, kalau kalian paham itu nggak akan ada yang sulit. Yang pasti gini, kalau kalian berhasil menyelesaikan take home challenge yang ada di setiap slide saya dengan benar, dan kalian berhasil mengerjakannya sendiri, saya jamin kalkulus ini kalian bisa dapat A. Itu aja. Oke? Ya, Pak. Si Farel ketawa-ketawa tuh, Farel.
Pak. Nah, kita tahu take home challenge-nya benar atau salah gimana? Nah, untuk tahu benar atau salah, ya kalian boleh tanya ke saya atau tanya ke temennya yang tahu. Atau kan kalian ada sesi asistensi juga ya? Iya Pak, tutor. Sudah mulai tutorialnya? Sudah mulai, Pak. Sudah mulai ya, sudah Pak. Nah, jangan lupa setiap kali sesi tutorial itu kalian pasti ada tugas ya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, tugas itu harus kalian kerjakan. Siap, Pak. Karena itu akan menjadi nilai kalian, bagian dari nilai kalian ya untuk untuk lulus kalkulus. Saya harus cari nih pesan dari Pak Rangga. Kayaknya saya sudah sampaikan ke kalian sih sebenarnya. Aku kira tutor kalkulus itu diajarin kalkulus, Pak. Ternyata dikasih soal. Dikasih soal ya, memang gitu kan tutorial. Jadi gini, tutorial itu hanya pelengkap ya. Kalau gitu gini deh, rekamannya saya stop dulu ya. Karena ini di luar perkuliahan.